Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau ngingetin kalian nih untuk bisa selalu cek playlist dari channel aku ini ya. Karena di sana ada banyak latihan soal dan juga pembahasan untuk SKD CPNS lainnya. Ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini aku mau bahas soal TIU atau tes intelijensia umum, khususnya pada tes verbal logika analitik, yang dimana tes ini di tahun aku sering banget ya muncul, khususnya aku pribadi gitu loh, sering banget dapetin soal yang seperti ini. Oke, aku langsung aja ya untuk masuk ke soalnya. Kegiatan karnaval dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan akan melewati paling banyak 3 kecamatan. Kecamatan yang akan dilewati ditentukan dengan aturan berikut. Bila melewati kecamatan B, maka tidak dapat melewati kecamatan D. Jadi aku di sini langsung aja ya teman-teman buat perumpamaan supaya nggak bingung untuk menjawabnya. Misalkan, berarti ketentuan yang pertama ya, bila melewati kecamatan B, maka tidak dapat melewati kecamatan D. Berarti B tidak D. Aku simbolkan kayak gini aja ya teman-teman supaya aku paham gitu nanti. Siapa tahu juga kalian paham dalam mengerjakannya itu biar nggak bingung. Ketentuan yang kedua, bila melewati kecamatan A, maka harus melewati kecamatan C. Nah, berarti kalau ke kecamatan A harus kecamatan C. Yang artinya ini kan aku tanda sama dengan aja ya teman-teman. Artinya tuh harus ada. Jadi kalau ke A harus ke C. Begitu juga sebaliknya. Kalau ke C ya ke A. Kayak gitu teman-teman. Jadi A dan C ini tuh nggak bisa dipisahkan. Ketentuan yang ketiga, kecamatan E hanya boleh dilewati jika melewati kecamatan B. Nah, otomatis kalau kalian mau ke kecamatan E, itu kan harus ke B dulu. Otomatis B lebih dulu, baru E. Gitu. Nah, pertanyaannya, apabila kecamatan Karnaval melewati kecamatan C dan kecamatan D, kecamatan yang juga harus dilewati adalah, nah misalkan lewat C ya, C dan D. Yang harus dilewati itu kecamatan apa? Kalau kita lihat di sini, C kan harus A, berarti A harus dilewati. Oke, sehingga opsi yang A kita keep dulu ya teman-teman, sementara opsi A itu betul ya. Lalu kita lihat opsi yang B, kecamatan B. Enggak ya teman-teman, karena kan ini ada kecamatan D, otomatis B itu nggak boleh dilewati gitu. Berarti yang opsi B juga salah. Opsi yang C, kecamatan E, enggak ya teman-teman. Karena kalau kecamatan E dilewatin, otomatis yang B juga harus dilewati. Kan di sini nggak ada ya, B nggak dilewati, jadi enggak ya. Opsi yang D, semua kecamatan dapat dilewati, enggak ya. Tentu udah salah. Yang E, semua kecamatan tidak dapat dilewati, ini juga salah. Berarti opsi yang tepat yang A ya teman-teman. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal berikutnya. Kiki, Lala, Nana, Cici, dan Dodi sedang menghitung pendapatan selama 1 minggu berjualan. Pendapatan Cici lebih banyak daripada pendapatan Dodi, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Lala. Sedangkan pendapatan Kiki lebih banyak daripada pendapatan Nana, tetapi lebih sedikit daripada pendapatan Dodi. Siapa yang mendapatkan pendapatan paling banyak? Oke, di sini aku langsung aja ya teman-teman, kita buat perumpamaan seperti soal sebelumnya. Pendapatan Cici lebih banyak daripada pendapatan Dodi. Cici lebih besar dari Dodi ya, tapi lebih sedikit daripada pendapatan Lala. Otomatis di sini Lala lebih besar ya, baru Cici. Sedangkan pendapatan Kiki lebih banyak daripada pendapatan Nana. Kiki lebih banyak dari Nana, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Dodi. Berarti Dodi lebih banyak ya. Siapa yang mendapatkan pendapatan paling banyak? Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini kan dalam bentuk menurun aku buat ya. Coba kita buat dalam bentuk sejajar. Berarti di sini C lebih besar dari D, lalu D lebih besar dari K, K lebih besar dari N. Nah, C di sini berarti L. Sehingga pendapatan paling banyak adalah Lala, opsi yang B ya teman-teman. Semoga kalian paham. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Suatu perusahaan baru menempati gedung 4 lantai. Terdapat 6 divisi, antara lain divisi pemasaran, pembelanjaan umum,
keamanan, HRD, dan produksi. Penempatan divisi tersebut diatur dengan aturan sebagai berikut. Oke, di sini aku langsung aja ya, kita buat perumpamaannya. Ada 4 lantai ya, aku gambarkan seperti ini. Nah, ini ada 4 lantai ya, anggapnya seperti itu. Satu lantai diisi oleh 2 divisi. Jadi ini ada dua ya, teman-teman. 2 divisi ya. Situ kan tadi ada dikasih tahu 6 divisi. Lantai 1 untuk lobi dan kantin. Berarti di sini lobi, kantin ya, teman-teman. Agar koordinasi lebih mudah, divisi produksi dan divisi pembelanjaan berada di lantai yang sama. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, dia itu ada di lantai 1, 2, 3, atau 4. Kita tulis aja ya, mereka itu ada di lantai yang sama, produksi dan pembelanjaan. Berarti pro dan pembelanjaan. Aku singkat aja ya, teman-teman. Divisi produksi berada tepat di atas divisi pemasaran. Nah, kita kan nggak tahu nih di mana posisinya. Kita buat aja ya dulu. Divisi produksi ada di atas pemasaran. Sedangkan divisi HRD tepat berada di bawah divisi pemasaran. Berarti di sini HRD ya, teman-teman. Divisi keamanan berada sedekat mungkin dengan lobi. Sedekat mungkin dengan lobi berarti keamanan kan ada di sini ya. Keamanan. Rooftop untuk tempat parkir dan tempat ibadah. Rooftop ya biasanya kan di paling atas ya, teman-teman. Ya, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama tempat divisi yang tadi. Ya, kita tulis aja ya. Divisi yang menempati lantai di atas lobi dan kantin adalah, nah siapa sih yang di sini? Selain dari keamanan, siapa gitu loh. Kalau kita lihat di opsi jawabannya itu kan antara opsi B dan C ya. Berarti di sini kan ada pembangunan juga ya, divisi pembangunan ya. Nah, karena ini kan mereka ini udah berpasangan ya, teman-teman, bertiga di lantai yang berbeda, otomatis untuk memenuhi semua lantai yang kosong, mereka ini tuh ada di tempat ini, teman-teman ya. Masuk ke lantai 4, pemasaran ke lantai 3, HRD ke keamanan, karena di lantai 1 udah ada lobi dan kantin ya, udah penuh. Nah, kalian itu jangan terkecoh ya sama rooftop itu kan dia tuh paling atas, dia bukan di lantai 4, dia tuh maksudnya di atas dari lantai 4 itu, di rooftopnya, bukan di lantai 4-nya. Sehingga di sini opsi yang tepat adalah keamanan dan juga HRD. Oke, aku langsung aja ya lanjut ke soal yang berikutnya. 8 sahabat P, Q, R, S, T, U, V, dan W ingin mengendarai biang lala bersama, tetapi dalam satu gondola hanya dapat diisi oleh 4 penumpang. Oleh karena itu, 8 sahabat dibagi dalam 2 kelompok. Pembentukan kelompok harus sesuai dengan kondisi berikut. Oke, jadi aku langsung buat ilustrasinya ya, teman-teman. Nah, ada 2 kelompok ya. Dibagi menjadi 2 kelompok, otomatis itu kan satu kelompoknya ada 4 orang ya, satu kelompok 4 orang ya kan. Lalu berikutnya kita masuk ke ketentuan yang pertama, P satu kelompok dengan Q. P dia itu harus satu kelompok sama Q ya. Lalu yang kedua, R beda kelompok dengan S. R itu nggak boleh sama S, dia itu beda kelompok. Ketentuan 3, T tidak berada di kelompok yang berbeda dengan U, otomatis T ini sama dengan U juga. Itu. Ketentuan berikutnya, R tidak berada di kelompok yang sama dengan W. R ini nggak ada kelompok yang sama dengan W. 4 sahabat yang mungkin di kelompok yang sama. Oke, kita lihat opsi jawabannya ya, teman-teman. Yang pertama, P, Q, R, dan W. R, W itu nggak boleh ya, otomatis opsi yang A salah. Berikutnya kita lihat opsi yang B, P, Q, S, dan T. P, Q, S, dan T. Nggak bisa ya, teman-teman. Karena T harus ada U juga, gitu.
Oke, kita lihat opsi yang C, TURV. TURV. Oke, mungkin bisa ya kita coba simpan dulu opsi yang C. Berikutnya yang D, TUS dan R. TUS R nggak bisa ya, karena R itu nggak bisa sama S. Berikutnya opsi yang E, S, W, P, dan T. Opsi yang E itu nggak bisa ya teman-teman, karena P itu harus ada Q dan T juga harus ada U, sehingga ini nggak bisa. Otomatis jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, semoga kalian bisa ya. Di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan, bisa jawab kira-kira opsi mana jawabannya yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Dan kalau kalian mau request untuk membahas soal yang lainnya, bisa taruh juga nih di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini. Karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisa.cpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah Bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya teman-teman untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi, misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar.